Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Wah, tentu baik ya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik mengenai kisah Esau dan Yakub. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan untuk menjadi juara. Ajari kami untuk berjuang, mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah atau dimanapun kami berjuang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, dapat menceritakan kisah Yakub yang berhasil mendapatkan hak anak sulung dari Esau kakaknya. Dan kedua, dapat menyebutkan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai prestasi yang istimewa. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan bahwa Tuhan memberkati anak yang berjuang untuk mendapatkan prestasi istimewa di dalam hidupnya. Baik, agar anak-anak ibu semangat untuk belajar hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah, ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sop kacang merah, ku terima hak sulung dari kakakku. Wah, lagu tadi seru ya. Pasti anak-anak ibu tambah semangat. Karena anak-anak ibu sudah semangat, mari kita mengamati gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan anak-anak dalam gambar tersebut? Iya, mereka sedang melakukan kegiatan berlari. Lalu, jika anak-anak tersebut menang dalam lomba berlari, kira-kira apa ya perasaan mereka? Ya, pintar. Mereka pasti senang. Selain senang, mereka juga mendapatkan hadiah. Untuk menjadi juara, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan untuk menjadi juara yaitu tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan atau kegagalan. Maka dari itu, berusahalah untuk mendapatkan hasil terbaik dan menjadi juara dimanapun anak-anak ibu berjuang. Baik, ibu akan menayangkan sebuah kisah Esau dan Yakub yang diambil dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Di sini memperlihatkan bagaimana Yakub mendapatkan hak istimewa dengan tidak putus asa. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya,
sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bagaimana kisah Esau dan Yakub tadi? Wah, pasti anak-anak ibu ingin menjadi seperti Yakub ya, yang mendapatkan hak istimewa. Lalu, apa sih hak istimewa itu? Hak istimewa adalah hak anak sulung menurut tradisi Yahudi. Baik, dari video tadi, siapa nama ayah dan ibu Yakub? Ya, nama ayah Yakub dan Esau adalah Ishak, dan nama ibunya adalah Ribka. Dalam kisah tadi, bagaimana ya cara Yakub mendapatkan hak anak sulung dari Esau? Ya, cara Yakub mendapatkan hak anak sulung dengan cara menukarkan semangkuk sop kacang merah kepada Esau. Mengapa Esau menukarkan hak anak sulungnya kepada Yakub? Karena Esau sangat kelaparan, sehingga Esau menukarkan hak anak sulungnya. Kita dapat belajar dari Yakub yang merupakan seorang yang tidak putus asa. Dia selalu berusaha mendapatkan hak anak sulung dengan cara yang baik. Melalui pelajaran ini, kita semua diajak untuk memiliki semangat seperti Yakub, ingin mendapatkan yang baik dan istimewa dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ibu bisa mendapatkan hak istimewa. Misalnya, berusaha untuk naik kelas dengan nilai rapor yang istimewa, berusaha untuk menjadi juara dengan semangat juang yang tinggi, dan berusaha menjadi pemimpin yang cakap dan bijaksana untuk kebaikan banyak orang. Selanjutnya, anak-anak ibu perlu menyadari bahwa prestasi yang istimewa hanya bisa didapatkan seperti apa yang tadi ibu katakan di awal, ya, melalui kerja keras, semangat juang yang tinggi,
tekun berlatih, dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Anak sulung mempunyai derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Sebaliknya, Esau meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Ia rela menukarkan dengan sepiring sayur kacang merah. Untuk menjadi juara, orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi. Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil yang istimewa dan menjadi juara dengan usaha yang baik. Semoga anak-anak ibu dapat meniru semangat juang Yakub untuk mendapatkan hak istimewa dengan berjuang, berlatih, dan tidak putus asa. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kami semangat untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari setiap usaha kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar dan Tuhan memberkati.